Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Ahras dengan NIM 10156124087. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan pertanyaan yang telah diampu oleh dosen Pak Iqbal S.Hum M.Hum, yakni pertanyaan yang pertama itu, jelaskan apa maksud ayat muhkam dan ayat mutasabih dalam ulumul Quran. Dan untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan hikmah adanya nasikh dan mansukh dalam ulumul Quran. Terus pertanyaan yang ketiga, jelaskan satu alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Quran. Terus pertanyaan yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud amsal dalam Al-Quran. Namun pertanyaan yang terakhir, yakni pertanyaan yang kelima, jelaskan apa tujuan dan maksud Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah-kisah umat terlebih dahulu dalam Al-Quran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan apa maksud ayat muhkam dan ayat mutasabih dalam ulumul Quran. Jadi, ayat muhkam ialah ayat yang maknanya jelas, tegas, dan tidak memerlukan penafsiran tambahan. Namun ayat muhkam tidak memiliki banyak kemungkinan makna sehingga mudah dipahami. Adapun ciri-ciri dari ayat muhkam, yang pertama itu mudah dipahami secara langsung, dan yang kedua tidak membutuhkan penafsiran tambahan. Terus yang ketiga, ayat muhkam umumnya berisi hukum-hukum syariat atau perintah dan larangan. Nah, untuk ayat mutasabih ialah ayat yang maknanya tidak sepenuhnya jelas, atau ayat mutasabih masih memerlukan penafsiran yang lebih mendalam. Biasanya ayat mutasabih ialah ayat yang mengandung makna simbolis atau terkait hal-hal gaib. Nah, adapun hikmah adanya ayat muhkam dan ayat mutasabih, yang pertama itu menguji keimanan manusia. Apakah mereka menerima kebenaran Al-Quran secara total? Dan apakah mereka sudah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Bahwa dalam Al-Quran mencangkup berbagai lapisan ilmu yang hanya dapat dipahami dengan ilmu dan keimanan, atau ilmu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita mengalih oleh kita ke Terus pertanyaan yang kedua, jelaskan hikmah adanya nasikh dan mansukh dalam ulumul Quran. Jadi, hikmah adanya nasikh dan mansukh dalam ulumul Quran ialah ayat yang menggantikan hukum dari ayat sebelumnya. Nah, sedangkan mansukh ialah ayat yang hukumnya digantikan oleh nasikh. Nah, adapun hikmah adanya nasikh dan mansukh, dari kesesuaian zaman, hukum dalam Al-Quran diturunkan sesuai kondisi sosial dan budaya. Sesuai zaman, hukum dalam Al-Quran diturunkan sesuai kondisi sosial dan budaya, baik dari masyarakat, sehingga beberapa hukum sesuai seiring perubahan keadaan. Kemudian, bagi umat, Allah menggantikan hukum yang dirasa berat untuk memberikan keringanan. Adapun pendidikan bertahap untuk mengerjakan manusia dengan menerima syariat secara bertahap, seperti pengharaman khamar yang dilakukan secara perlahan. Contohnya, awalnya
umat Islam diperintahkan menghadap Baitul Maqdis saat salat. Kemudian diubah untuk menghadap Ka'bah. Nah, itu ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Adapun pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an itu untuk menegaskan kebenaran dan juga menarik perhatian dan menguatkan keyakinan. Nah, dengan menegaskan kebenaran, kita dapat mengikuti sumpah atau menunjukkan kepentingan perkara yang disampaikan. Nah, dan juga menarik perhatian dengan mengasah hal-hal yang besar agar manusia memperhatikannya. Dengan menguatkan keyakinan, manusia bisa lebih percaya pada janji dan perintahnya. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Dan waktu dalam surah Al-Asri, Quran surah Al-Asri ayat 1, hikmahnya yang mengatakan manusia diingatkan untuk memanfaatkan waktu dengan baik, karena waktu adalah hal yang sangat berharga. Nah, itulah beberapa contoh dari alasan mengapa itu beberapa contoh dari alasan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an. Dan untuk pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan apa yang dimaksud amsal dalam Al-Qur'an. Nah, amsal dalam Al-Qur'an perumpamaan yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan suatu konsep agar lebih mudah dipahami. Tujuannya dapat memberikan pelajaran dan peringatan, dan juga menjelaskan hal-hal abstrak dengan cara kontrak atau dengan cara kontrak dan juga memudahkan manusia memahami kebenaran. Contohnya, perumpamaan orang-orang yang meyakinkan atau perumpamaan orang-orang yang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekitarnya, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya mereka. Nah, itu beberapa contoh dari Quran surah Al-Baqarah ayat 17. Namun adapun maksud dari amsal dalam Al-Qur'an, yaitu seperti orang-orang yang munafik yang berpura-pura beriman tetapi akhirnya meninggalkan cahaya kebenaran. Nah, untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima, yang mengatakan jelaskan tujuan dan maksud Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah-kisah terlebih dahulu dalam Al-Qur'an. Tujuannya ialah kita dapat mempelajari kisah-kisah menjadi imrah dengan pembelajaran bagi umat manusia. Adapun motivasi untuk menguatkan keimanan dan semangat umat Islam, peringatan untuk mengingatkan akibat dan kesalahan dan kezaliman, dan juga dapat membuktikan kebenaran dengan menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar dengan kisah sejarah umat terdahulu. Contohnya, kisah Nabi Musa dan Fir'aun mengajarkan tentang kebenaran, keimanan, dan keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang zalim. Adapun kisah Nabi Yusuf yang mengajarkan kesabaran, pengampunan, dan pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semoga kita semua
page. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.